Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Aminah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Abdul Halim dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang haid sebagai pengalaman biologis perempuan. Pernah nggak sih tiba-tiba bad mood tanpa sebab? Perut nggak enak, pegel-pegel. Tapi tenang-tenang, kamu nggak sendirian. Ini bukan drama, bukan hal aneh, dan jelas bukan kesalahan siapa-siapa. Ya, kita lagi ngomongin tentang haid. Pengalaman biologis yang hampir semua perempuan alami. Setiap perempuan mengalami proses biologis yang telah ditetapkan oleh Allah. Salah satunya adalah haid. Haid sering dianggap sebagai hal yang sensitif, padahal haid adalah proses alami yang menunjukkan bahwa tubuh perempuan bekerja dengan normal. Melalui video ini, kita akan membahas haid sebagai pengalaman biologis perempuan, dilihat dari sisi ilmu pengetahuan dan pandangan Islam, agar tumbuh pemahaman, empati, dan sikap saling menghargai. Langsung saja, apa sih haid itu? Haid adalah proses biologis alami berupa keluarnya darah dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Haid merupakan bagian dari fitrah dan sistem reproduksi perempuan, bukan penyakit dan juga bukan aib. Dalam Islam, haid dipahami sebagai ketetapan Allah atas tubuh perempuan. Dalam dalil Al-Quran tentang haid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahidin, qul huwa adan," yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu yang kotor atau gangguan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Penjelasan singkatnya, ayat ini menunjukkan bahwa haid adalah kondisi biologis bukan dosa. Kata azza bermakna keadaan tidak nyaman, sehingga perempuan perlu dipahami dan dihormati. Haid sebagai pengalaman biologis. Secara biologis, haid terjadi karena perempuan mengalami siklus hormon bulanan. Rahim mempersiapkan diri untuk kehamilan. Ketika kehamilan tidak terjadi, lapisan rahim akan luruh. Ini menandakan bahwa tubuh perempuan bekerja secara sehat dan normal. Pengalaman perempuan saat haid. Setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda, seperti rasa tidak nyaman, mudah lelah, perubahan emosi. Menurut pendapat ulama, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan kondisi perempuan saat haid adalah hal yang wajar dan Islam tidak menyamakan kemampuan setiap orang. Karena itu, Islam tidak membebani perempuan melebihi kemampuannya. Haid dan keringanan dalam Islam. Dalam keadaan haid, perempuan mendapatkan keringanan dalam beberapa ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maknanya, keringanan adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan tanda rendahnya kedudukan perempuan. Sikap Islam terhadap perempuan haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berinteraksi dengan istri-istri saat haid. Haid dan keringanan dalam Islam. Dalam keadaan haid, perempuan mendapatkan keringanan dalam beberapa ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maknanya, keringanan adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan tanda rendahnya kedudukan perempuan. Sikap Islam terhadap perempuan haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berinteraksi dengan istri-istrinya saat haid. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tetap harus dihormati. Haid bukan alasan untuk menjauhi atau merendahkan perempuan. Sikap Islam terhadap perempuan haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berinteraksi dengan istri-istrinya saat haid. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan haid tetap harus dihormati. Haid bukan alasan untuk menjauhi atau merendahkan perempuan. Jadi, kesimpulan materi yang saya sampaikan, haid adalah pengalaman biologis alami perempuan, diakui secara ilmiah dan dijelaskan dalam Islam. Islam memandang haid dengan ilmu, empati, dan penghormatan. Pemahaman tentang haid membantu menciptakan sikap saling menghargai. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan menumbuhkan empati ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.